101,1 Smart FM, The Spirit of Indonesia, Business and Inspiration. Ya, berjumpa lagi tentunya edisi Rabu 18 Desember 2024 ya. Bersama saya RD Sam di sore hari menjelang petang, dan selama 1 jam ke depan ya Smart Community akan menemani Anda yang ada di rumah, Smart Listeners dan Viewers at Home tentunya. Dan di sore hari ini ya selalu ya kami menghimbau agar Smart Listeners ya dimanapun Anda berada agar tetap waspada ya dengan cuaca. Pokoknya bekali diri Anda dengan jas hujan ya, kemudian jaga kesehatan, jaga pola makan ya, antisipasi juga ya, seperti obat-obatan ya, obat maksudnya ya seperti itu, dan boleh juga minum herba seperti itu. Dan tentunya di edisi Rabu tanggal 18 Desember hari ini kita punya tamu, dan saya tidak sendiri. Kali ini kita nyontek dulu. Kali ini kita kedatangan ya, kita kedatangan komunitas FA Entertainment. Dan tema kita pada sore hari ini yakni wadah mengasah bakat dan sebagai jembatan menuju sukses dalam dunia entertain. Wah, ini luar biasa ya, seperti itu. Daripada penasaran, kita langsung saja salam sapa kenalan dengan teman-teman dari FA Entertainment. Oke, boleh dipegang mic-nya. Ya, boleh dipegang mic-nya. Iya. Halo, selamat sore. Boleh dijawab? Selamat sore. Selamat sore. Boleh dijawab selamat sore. Sore kan. Oke, gimana kabarnya hari ini semua? Baik. Baik. Boleh minta tepuk tangannya dulu dong untuk kita semua. Ya, seperti biasa ya, kita udah melihat wajah-wajah dari teman-teman komunitas FA Entertainment. Tapi pasti Smart Listeners yang ada di rumah penasaran ya, kira-kira siapa aja mereka ya. Pasti kita akan perkenalkan. Kalau begitu kita langsung saja ya mengundang teman-teman FA Entertainment untuk satu persatu memperkenalkan diri ya, seperti itu. Oke, mungkin dari sana berurut sampai ke sini. Boleh perkenalkan diri ya. Namanya siapa, kemudian aktivitas di luar FA Entertainment apa, dan sudah berapa lama di FA. Oke, silakan. Selamat sore semuanya. Nama saya Alin. Sudah bergabung di FA selama baru sebulan. Iya, selama sebulan. Kegiatannya di luar ya. Kegiatannya di luar FA itu lagi sibuk PKL, Kak. PKL. Iya. Kalau boleh tahu jurusan apa dan kuliah ya? SMK. SMK. Iya. Oke. Kalau boleh tahu jurusan SMK-nya apa dan sekolah di mana? Jurusan Tata Kecantikan dari SMK 8. Oh, Tata Kecantikan. Ini sesuai ya dengan dunia entertain. Betul. Panggilannya Alin. Oke, selamat datang Alin ya. Oke, selanjutnya boleh perkenalkan diri ya, yang pakai topi dong. Oh iya. Boleh, namanya siapa? Langsung ke bapaknya ya. Namanya siapa, aktivitasnya apa, dan boleh tahu di FA ini sebagai apa gitu ya. Oh ya, oke. Selamat sore semuanya. Selamat sore. Saya Farel, founder dari FA Entertainment. Oh, oke. Dan di sini saya sebagai coach juga untuk melatih anak-anak, entah itu di catwalk, pose, public speaking juga, dancer, wow, dan beberapa item lainnya lagi. Oke, jadi panggilannya nih untuk Smart Listeners Kak siapa? Kak Farel. Yes. Dan kalau anak-anak biasa manggil Dedi Farel. Oh, Dedi Farel. Selamat datang Kak Dedi Farel. Oke, selanjutnya. Halo, namanya siapa? Halo, perkenalkan nama saya Enfaras Ataris Nasar. Terus apa lagi tuh? Asik. Oke, usianya berapa nih dan kelas berapa, sekolah di mana? Usia saya itu sekarang ini saya sekarang udah umur 8 tahun. Iya. Saya sekolah di SDN Percontohan Pamakassar. Iya, kelas 3. Oke, panggilannya siapa nih? Faras. Ya. Oke, selamat datang Faras. Ya. Selanjutnya, wah cantik sekali ya. Nama, ya, usia, kelas, sekolah di mana? 60 detik dari sekarang. Oke, bercanda. Boleh, silakan. Perkenalkan, nama saya Nura Syifa Rias THR, biasa dipanggil Syifa.
Usia 8 tahun, kelas 3, sekolah di SD Telkom Makassar. Asik, tepuk tangan dulu dah. Opening number ya. Opnam. Oke, baik, itu tadi ya perkenalan singkat dengan teman-teman dari FA Entertainment ya. Kalau gitu kita langsung masuk ke pertanyaan ya. Gimana, udah nggak sabar Bang listeners ya. Baik, pertanyaan pertama mungkin saya akan tujukan ke foundernya dulu deh. Oke, terima kasih sebelumnya. Kak Dedi Farel ya. Boleh Dedi aja, Dedi Farel aja. Oh, Dedi. Iya. Enggak usah ada kaknya. Oh gitu. Oke, baik. Dedi. Jadi nggak apa-apa nih, Dedi. Enggak apa-apa. Oke, baik. Dedi, saya Iya, bisa Nak. panggil kasih ya. Iya, Nak. Oke, baik. Dedi Farel, kalau boleh tahu nih, Mas Dedi. Dedi Farel, FA ini kepanjangannya apa sih, dan sebetulnya FA itu apa, dan sejak kapan nih berdiri FA? Oke, FA ini singkatan dari Farel. Okay. FA Entertainment itu berarti Farel Entertainment. Cuman disingkat jadi FA aja, supaya lebih entertain aja kelihatannya, ya kan? Yeah. Terus kalau FA Entertainment itu udah 3 kali ganti brand sebenarnya. Wow, 3 kali. 2013 itu nggak apa-apa ya sebut ya? Boleh. 2013, 2014 itu Farel Management. Terus 1 tahun kemudian karena ada orang tua angkat saya dari Jepang kembali ke Makassar. Nah di situ orang tua angkat mencoba membuatkan manajemen baru dengan bahasa Jepang. Oke, boleh tahu di spill apa jadi Farel Management itu diganti lagi ke Mabushi Management. Mabushi. Yang artinya cahaya. Begitu. Nah, setelah itu tahun 2017 ya berubah karena Mabushi Manajemen itu bergerak di bidang percetakan dan lain-lainnya. Jadi kurang match aja kelihatan kalau ke manajemen model juga. Oke, betul. Akhirnya saya berinisiatif untuk dari Mabushi Manajemen itu saya ganti ke FA Entertainment. Nah, setelah dari FA Entertainment itu lahirlah FA Modeling School dan Icon Model Sulawesi Selatan. Oke, jadi cikal bakal sampai kemudian berdirinya FA ini dimulai dari beberapa fase Kak ya, perubahan seperti benar itu banget. ya. Dan dimulai dari tahun 2013. Betul ya? Ya. Berarti kalau dikalkulasi sekarang berapa tahun tuh Kak? 10, 12 ya. Benar. Ya, 12 hampir 12 tahun ya? Kurang lebih 11 ya, 11 tahun. Dan ini nggak terasa tahun 2025 lagi gitu. Oh iya ya? benar. Betul. Oke, berarti hampir masuk 12 tahun seperti itu. Jadi berarti FA ini adalah sekolah modeling plus. Sekolah modeling plus. Yes. Ya, oke, bukan dikali 2 plusnya ya. Bukan. Sekolah modeling plus. Ya, smart listeners ya. Catat ya. Catat. Oke, ada nggak sih boleh diberitahu nama sosial media dan Instagram? Oh ya, boleh. Kalau untuk FA Entertainment itu FA Entertainment. Oke. Untuk Instagramnya ya. Terus FA Modeling School itu FA_Modeling School. Dan kalau Icon Model Sulawesi Selatan itu official _Icon Model Sulsel. Itu anak-anaknya FA Entertainment. Oke, ingat ya, dicatat kemudian boleh di follow dan do not hesitate ya, jangan sungkan-sungkan untuk ya bertanya apapun ya. Benar. Oke, boleh, terima kasih. Siap menjawab. Terima kasih Dedi ya. Oke. Oh baik, kita jumpa dengan tamu baru ya, pendatang baru ya. Halo, selamat sore. Halo. Oke, boleh perkenalkan diri ke smart listeners, namanya siapa, usianya, kemudian kelas berapa, dan sekolah di mana nih? Silakan. Hai, perkenalkan nama saya Abi. Saya umur 10 tahun dan saya sekolah di SD Frater Tamrin. Kelas berapa Abi? Kelas 5. Kelas 5. Ya. Oke, ganteng. Pasti ganteng dan cantik-cantik dong. Selamat datang. Panggilannya Abi. Iya. Selamat datang Abi. Datang. Ya, baik. Kalau gitu kita kasih jeda dulu untuk bernafas Abinya ya. Oke, saya ke oke, boleh Faras dulu deh.
Baik, Faras yang sejak tadi ya luar biasa datangnya sangat lebih awal gitu ya. Faras. Nah, pertama kali tahu FA itu kapan dan kenapa sih masuk FA? Saya kenal FA itu dari 2023 2023. Ya, kenapa masuk? Apa direkomendasikan atau mungkin didorong ikut lomba sama Ikut-ikut orang tua? Gimana sebabnya? Gimana awal mulanya? Ikut lombanya. Jadinya itu saya ikut masuk ke FA Ikut lombanya. karena ikut lombanya. Dapat informasinya dari mana? Langsung lihat di mall kah atau Instagramnya atau langsung didaftarin sama orang tua atau gimana tuh? Didaftarin. Oh, didaftarin. sama Nah, Ya, setelah itu didaftarin, kemudian ikut lomba. ya. Oke, boleh sapa-sapa maminya yang ada di rumah. Namanya siapa maminya? Emai. Siapa? Boleh nggak usah boleh silakan. Halo Emai. papa mama. Halo, Papa Mama. Oke. Dan plot twistnya papa mamanya ada di samping. Oke, jadi awalnya didaftarin sama orang tua sama mama tepatnya ya. Kemudian ikut lomba dan sehabis ikut lomba emang langsung daftar di FA buat jadi member atau jangan-jangan foundernya yang suruh nih masuk. Yang mana nih? Yang mana yang bener? Yang mana? Langsung daftar. Oh, jadi keinginan sendiri. Iya. Faras. Wah, luar biasa. Karena modelingnya itu bagus. Tepuk tangan dulu dong untuk FA. baik tangannya siapa? Kak Farel. Oke, terima kasih Faras. Saya ke Syifa. Oke, jangan panggil aku anak kecil paman. Oke, Syifa. Nah, pertanyaannya sama sih ya sama Faras. Gimana awalnya bisa masuk FA dan itu dimulai dari kapan nih, Syifa? Tahu pertanyaannya? Hafal? Iya. Paham? Paham ya? Oke, 30 detik dari sekarang. Oke, boleh sekarang dijawab, silakan. Saya kenal FA itu dari tahun 2024. Bulan hafal gak sih bulannya? Bulan berapa? November. Oh iya benar. Dia ikut Icon Model selesai. Berarti baru-baru banget ya? Sama Alin. Wow. Nah, waktu itu ikut modeling itu lokasinya di mana dan gimana awalnya ikut apa? Karena awalnya lihat kemudian daftar atau didaftarin sama orang tua atau gimana nih, Syifa? Gimana awalnya bisa masuk? Ya, silakan dijawab. Didaftarin sama orang tua. Didaftarin sama orang tua. Iya. Wah, baik bener ya orang tuanya. Boleh disapa-sapa orang tuanya, boleh? Halo Mama Papa. Namanya siapa? Nama Tina. orang. Sama? Tina. Bapaknya siapa? Nama papa. Nama papa siapa? Heri Susanto. Heri Susanto. Nah, waktu didaftarin habis itu Syifa pengen ikutan sendiri atau didorong sama orang tua buat masuk ke manajemen FA? Beneran yang mana nih? Ikutan sendiri. Ikutan sendiri, bukan didorong gini. Enggak. Bukan didorong gini sama orang tua. Bukan. Ikutan sendiri. Berarti emang dari kecil udah punya kesadaran ya buat bisa berkembang lebih jauh. Keren ya. Oke, kita tahan dulu ya. Kita ke pojok sana. Ya, ke Abi ya. Oke, Abi ya. Sejak kapan nih ikutan FA dan gimana awalnya Abi gabung di FA? Sejak kapan? Pertama kali gitu. Apa daftar langsung jadi anggota aja atau awal mulanya ikutan lomba? Atau lewat jendela? Gimana? Paham pertanyaannya? Paham. Oke, silakan dijawab. Saya awal ikut FA itu tahun 2024 Oke, diingat bulan berapa? November. Sama. Oke, itu ikutan lomba atau langsung jadi member atau gimana? Ikutan lomba. Ikutan lomba dulu. Oke. Setelah ikutan lomba langsung ketagihan buat jadi member atau diajakin sama foundernya? Gimana tuh? Gimana? Diajakin sama foundernya atau langsung atau didorong sama orang tua buat ikut gitu di FA Management? Gimana? Niat sendiri.
Oh, niat sendiri. Enggak dipaksa gitu? Enggak dipaksa, enggak? Nggak. Oke. Kalau FA keren enggak sih? Keren. Keren. Tepuk tangan dulu dong. Oke, baik, kita ke Alin ya. Alin ya, masih dengan pertanyaan yang sama sih sebetulnya. Ini pertanyaan diulang apa enggak ya? Enggak usah ya. Oke, silakan dijawab Alin. Saya kenal FA dari bulan November tahun ini, Kak. Oh, baru juga? Iya. Oh, bersamaan semua nih. Iya. Oh, Faras. oke. Oke, ini satu angkatan ini. Iya, satu. Jadi nanti kalau suatu hari atau someday berarti bisa reunian. Iya. Ya. Yang Oke, boleh awal mulanya November. Iya. Itu ikutan lomba atau langsung jadi member? Kemarin ikut pemilihan Icon Sulsel. Mhm. Icon model Sulsel. Boleh di-spill dapat apa, sahabat apa saat itu? Dapat dapat winner. Oh, dapat winner ya. Mungkin saking bangganya ya, saking terharunya sampai lupa, sampai nengok ke foundernya. Dapat apa ya? Kayak gitu. Nah, selepas itu kenapa kemudian pengen join di FA? Kan biasanya tuh ada tuh ya, sebagian ada yang nggak gabung, ada yang juga yang gabung gitu kan. Artinya tidak lantas, tidak serta-merta pada saat kita ikut sebuah kompetisi kita langsung join di manajemen tersebut. Nah, pertanyaannya kenapa pengen join dan sudah join, kenapa join di FA? Karena kemarin lihat Dedi itu kayak role modelku, Kak. Oke. Asik. Tepuk tangan tuh Dedi dulu deh. Oke. Nah, terus apa lagi tuh? Terus bisa melatih kepercayaan diri kok. Karena kemarin udah ikut manajemen kayak kemana-mana arahnya. Oke. Kalau misalnya perbedaannya ikut manajemen dengan tidak ikut manajemen, kalau ikut manajemen berarti terarah. Iya. Ya. Kalau tidak ikut manajemen ya Kayak kemana-mana. tidak terarah ya seperti itu ya. Betul. Wah, oke. Jadi memang sudah, kalau ikut manajemen itu sudah ditentuin pos-posnya seperti itu. Iya. Hari ini kita belajar apa, kita akan belajar apa, kita pengen kemana, kita kemudian mempersiapkan diri untuk apa, itu jelas ya. Iya. Kalau ikut manajemen, apalagi di tangan Dedi, Iya. ini luar biasa sekali ya. Oke, baik, terima kasih semuanya ya. Saya akan beralih ke pertanyaan selanjutnya. Nah, pertanyaan selanjutnya saya dari sana dulu deh. Nah, pengalaman seumur hidup untuk pertama kali ikut lomba, apa ada di luar FA atau ini yang pertama? Dan apa sih manfaatnya ikutan lomba untuk Abi? Tahu pertanyaannya kan? Oke, silakan. Pertama kalinya ikut seumur hidup. Pernah seumur hidup ikutan lomba? Ya. Boleh di-spill lomba apa tuh dan kapan, Abi? Lomba fashion show juga. Di mana? Di Ingat gak? Enggak tahu, enggak ingat. Oke, tapi itu lomba saat itu fashion show, maksudnya di lokasinya di mana? Temanya gitu. sekolah. Oh, di sekolah. Jadi sudah punya dasar Ya. ya, beberapa tahun sebelumnya ya. Kemudian ikutan lomba di mall. Oh ya, pernah Di mall? Iya. Boleh. Di MTOS ya. Iya. Di MTOS. Dan saat itu yang mengadakan lomba itu FA atau bukan, Abi? Bukan. Berarti sudah punya dasar ya sebelum gabung di FA. Iya. Nah, manfaatnya ikutan model-modeling apa nih, Abi? Yang kamu rasakan gitu, manfaatnya apa gitu? Keuntungannya, manfaatnya. Apa kira-kira yang berubah gitu? Lebih percaya diri. Lebih percaya diri. Percaya dengan diri sendiri. Nah, selain percaya diri masih ada nggak? Apalagi lebih terkenal, punya fans, yang tiba-tiba dadakan ada orang, Abi foto dong. Gitu. Supaya smart listeners yang ada di rumah tidak terlalu penasaran, apa nama Instagramnya? Ada nggak? Ayo, spill. Ada. Udah. Oke, boleh silakan di-spill nama Instagramnya. Mikael Abi. Tulisannya gimana? Mikael Abi. Mikael_Abi. Mikaelnya CH atau K? Mikael Mikael _Abi.
Abi. Nah, di follow tuh, boleh kenal-kenalannya dengan Abi ya, seperti itu. Mungkin bisa nanya-nanya juga ya gimana bisa seperti Abi, kali aja ibu ya, mom yang ada di rumah atau father yang ada di rumah pengen ikutan juga, pengen kayak Abi ya, boleh tuh tanya di Instagramnya Abi, asal jangan di read doang ya. Oke, terima kasih Abi. Saya ke Alin. Nah, apa sih manfaat yang dirasakan setelah ikut di manajemen FA gitu? Manfaatnya buat saya Kak, saya merasa percaya diriku lebih besar dan rasa profesionalku lebih tinggi. Nah, kalau sudah percaya diri, kemudian terbentuk sikap profesional, apa sih dampak positifnya selain itu? Dampak positifnya jadi lebih famous sih Kak. Oh, jadi lebih famous ya? Iya. Oke. Dan kalau nggak salah dengar-dengar semuanya ini tadi sempat di-spill ya, kita bisa sempat ngobrol-ngobrol di luar live ini ya, seperti ditulis bahwa ternyata adik-adik ini akan dipersiapkan. Tapi ditahan dulu, akan dipersiapkan seperti apa? Saya masih ke Alin. Mungkin ya smart listeners pengen tahu lebih jauh tentang Alin ya. Siapa tahu ada teman-teman yang di luar sana pengen juga seperti Alin ya, seperti itu. Boleh di-spill nama Instagramnya ke smart listeners, silakan. Nama Instagramnya The Only Alin. The Only Alin. Iya. Oke. The only ya. The Only ya. Oke, The Only Alin. Iya. Oke, terima kasih ya. Iya. Saya ke sini, Faras. Oke. Faras. Nah, apa aja nih yang sudah didapatkan atau manfaat ya setelah join di FA Entertainment? Apa nih? Mempercayakan keberanian saya di bidang modeling. Oke. Jadi maksudnya lebih percaya diri ya, khususnya di modeling. Seperti itu. Apalagi tuh selain itu? Apa ya? Punya banyak teman, kenal dengan Punya orang-orang banyak baru. pengalaman juga. Pengalaman ya. Maksudnya pengalaman jam terbang ya. Lebih sering naik. Ya. Oke. Kalau dapat teman selalu ini enggak tambah banyak temannya enggak sih setelah join di FA? Iya. Tambah banyak. Iya. Berapa sekarang? Ratusan kah? Banyak deh. Berapa lapis? Lebih dari 1. Lebih dari 1 ya. Oke. Nah, pasti teman-teman smart listeners ya, cilik-cilik yang menyaksikan ini pengen kenalan dong ya dengan Faras. Apa sih nama Instagramnya? Boleh di-spill silakan. Enfaras Ataris Nazar. Enfaras Ataris Nazar. Oke, kalau susunan hurufnya ENFARRAZ ATHARIZ NAZAR. Tanpa spasi. Akhirnya nyampe, tepuk tangan. Oke, terima kasih Faras. Saya ke jangan panggil aku anak kecil paman. Syifa. Oke, baik. Nah, kalau Syifa, apa nih manfaat apa aja yang udah didapat gitu di sejak bergabung di FA Entertainment. FA Entertainment apa nih? Makin ganas di panggung ya. Apa nih keuntungannya gabung di FA? Apa? Silakan. Dimulai dari sekarang. Ayo, Syifa. Percaya diri. Percaya diri, apalagi semakin banyak bajunya di rumah. Iya. Teman gimana? Teman semakin banyak nggak sih atau gimana? Semakin banyak. Semakin banyak. Berapa banyak? Tahu. Ratusan? Nah, kalau dari segi modeling, apa yang membedakan dulunya Syifa sebelum gabung di FA dengan sekarang gabung di FA? Makin apa tuh cara jalannya? Apa perubahannya? Ada nggak sih? Catwalknya gimana? Jalan kucing gitu. Makin banyak. Iya, gimana tuh? Ayo. Kakak tunggu, ayo. Makin apa itu catwalknya? Makin keren catwalknya. Makin keren catwalknya. Oke, berarti bisa berapa putaran tuh
Kalau lagi muter, ya, twister ya. Terus selain itu apa lagi tuh manfaatnya? Makin terkenal kah? Kemudian makin banyak penggemar kah? Atau apa tuh, Syifa? Banyak penggemar. Banyak penggemar ya? Ya. Oke. Nah, kalau gitu spill nama Instagramnya ke smart listeners yang ada di rumah. Silahkan. Apa? Yuk. Nama Instagramnya Syifa. Nura Syifa Resti HR. Ingat gak huruf-hurufnya? Ingat. Oke, coba diejain atau di spell untuk smart listeners yang ada di rumah. Silakan dieja nama hurufnya. N Mhm. U R spasi Mhm. A S S Y I F A spasi A R Y E S T I spasi H R. Oke, good. Baik, saya ke pertanyaan selanjutnya. Nah, prestasi atau udah pernah dapat aja apa aja nih ya selama ikut modeling? Apakah sebelum gabung di FA dan setelah gabung di FA apa aja nih pialanya gitu? Juaranya. Dari Syifa dulu deh. Udah berapa kali juara nih atau dapat penghargaan berapa kali? Apa aja tuh? Silahkan. Jadi boleh diurut, pernah dapat ini, pernah dapat itu, pernah dapat ini, apa aja tuh dihafal? Nggak dihafal. Coba diingat-ingat dulu, coba. Atau siapa yang hafal yang udah pernah dapat? Saya ke Alin dulu kalau gitu ya. Nah, Alin, pencapaiannya nih selama ini udah dapat apa aja? Selama pertama kali menjejakkan kaki di dunia model, udah dapat apa aja nih? Silakan. Pertama kali ikut modeling itu di tahun waktu kecil sih Kak. Oh, nggak apa-apa ya, Itu silakan lupa Mi. di-spill. Yang sekarang saja. Oke, prestasinya aja boleh di-spill, silakan. Prestasinya pernah beberapa kali jadi winner di Pipo. Oke, itu berapa? Beberapa kali. Oh, berapa kali? Iya. Ajang apa aja tuh? Ajang Model tetap. model juga. Terus pernah juga ikut pameran jadi model UNEM. Terus pernah ikut jadi finalis TSM Icon. Oke. Jadi yang memang selama ini artinya pencapaian-pencapaian itu artinya alhamdulillah sudah ya cukup banyak seperti itu sehingga ini bisa menjadi bekal untuk progres ke tingkat selanjutnya. Iya. Seperti itu ya. Oke. Baik, siapa? Udah hafal? Oke. Pernah dapat apa aja nih ya supaya smart listeners di rumah tahu nih supaya bisa diundang-undang kita. Iya. Ya. Ayo pamer, silakan pamer. Oke, silakan. Dapat apa aja nih? Di Surabaya pernah dapat piala dan selempang. Itu predikatnya apa tuh? Juara kah, kategori kah atau apa? Juara 2 Oh, juara 2 di Surabaya. Ih, Iya. keren. Tepuk tangan dulu dong. nasional. Nasional. Luar biasa. Apalagi? Coba diingat. Icon model Sulsel. Oke, setelah itu ada lagi? Sulsel bar. Oh, Sulsel Bar juga. Oh, luar biasa. Masih ingat selanjutnya apa lagi? Kemarin di Pipo juara 3 tuh. Casual Christmas. Casual Christmas. Oh, Kemarin luar hari biasa. yang lalu ya. Kita tahan dulu, saya ke Haras. Nah, coba diingat-ingat nih, apa aja nih pencapaiannya. Seingatnya saja, sekuat tenaga. Diingat semua, silakan. Menjadi the winner Icon Model Sulsel tahun 2023. Oh, keren. Next. Menjadi duta pariwisata Sulsel tahun 2023. Oke, Putra. Ya, Putra, Wah, Putra. keren. Selanjutnya apa lagi? Apa lagi ya? Finalis TSM Icon. Masih ada selanjutnya? Oh, banyak. Sampai saya lupa saking banyaknya. Saking banyaknya ya, luar biasa. Nah, terima kasih. Saya ke Abi. Nah, Abi nih udah pernah dapat apa aja selama ikutan lomba? Icon Model Sulsel 2024. Itu peringkatnya gimana di situ? Winner. Winner. Wah, keren. Selanjutnya, apalagi selanjutnya? Harapan 1 ya? Iya. Iya. Harapan 1. Selanjutnya? Di sekolah pernah juara 1. Itu kategori model juga, model cilik, Putra.
Tidak, sekolah. Iya, maksudnya Tetap model. Iya. tetap model ya. Iya. Oke. Masih ingat lagi yang lain? Enggak ingat, saking banyaknya juga. Oke. Nah, terima kasih adik-adik ya. Saya sekarang ke foundernya. Nah, dengar-dengar ya, tapi bukan dengar-dengar lagi sih ya, Smart Listeners. Tadi saya diwisikin ya di balik layar sebelum kita live bahwa ada rencana untuk memboyong adik-adik ini ke nasional seperti itu. Nah, kalau gitu kita langsung korek aja ya. Nah, ini mau Asal diboyong. jangan menyala koreknya. Ini mau diboyong kemana Kak, dan dalam rangka apa tuh? Kan saya panggil Kak lagi Dedi ya. Dedi, boleh nggak apa-apa Kak Dedi, sama aja. Oke. Nah, untuk Nah, dia. Nah, ini rencana pengen diboyong ke nasional. Ini Insya dalam Allah. rangka apa, dan istilahnya tema lombanya itu apa gitu? Maksudnya jenis lomba atau lisensi apa gitu? Boleh dijelaskan ke Smart Listeners? Oke. Insya Allah untuk di 2025 nanti FA Entertainment itu memegang 3 lisensi. Oke. Nggak apa-apa disebut ya. Boleh, Oke. Lisensi pertama itu Keren Beken, yang insya Allah mereka berempat Oke. mewakili Sulsel Makassar. Dan lisensi berikutnya itu ada Miss dan Miss Friendship Indonesia. Oke. Dan lisensi terakhir itu Icon Model Indonesia. Itu di beda beda masing-masing tempat. Oke. Icon Model Indonesia itu ada di Bali, Keren Beken di Jakarta, Miss Friendship Indonesia itu di Bandung. Oke. Iya. Nah, syarat untuk mewakili lomba-lomba yang berbeda lisensi ini, apakah mereka di handpick atau melalui saringan atau seperti apa nih? Nah, tidak boleh di handpick dong. Bukan prestasi itu, no kualitas. Ada di handpick ya. No handpick. Nah, boleh dijelasin. Yes, oke. Jadi mereka yang mewakili Sulsel nanti di 2025 ini bulan Februari nanti Kak Dias, mereka itu yang alumni atau the winner dari Icon Model Sulawesi Selatan. Nah, disitulah mereka yang dari tahun 2023 sampai 2024 itu mereka berhak untuk ke nasional. Tapi mereka melalui proses yes, kalau sudah punya status the winner, berarti sudah layak untuk ke nasional. Jadi bukan kayak gini ya. Oh jangan, harus lihat kualitasnya dulu. Betul. Dan mereka juga saya bebaskan untuk memilih lisensi yang mana mereka pilih, yang 3 itu. Oke. Yes. Boleh mungkin penjelasan konkretnya, misalnya Abi di kemana, Alin kemana, Faras kemana, Syifa kemana, boleh dibeberkan? Dibeberkan. Ya boleh dibeberkan. Kebetulan untuk yang ketiga anaknya Dedi, keempat ya. Keempat dong. Keempat anaknya Dedi Farel ini di satu ajang. Oke. Keren Beken. Semuanya Keren beken. Dengan kategori yang berarti 2 kategori dong ya, remaja dengan cilik. Ada. Berarti ini ngeri ya persaingan, karena sesamanya pun itu bersaing. Iya harus. Nah di sini mereka dilihat kualitasnya, skillnya, powernya. Oke, jadi seperti itu. Ini kompetisinya bukan cuma silang ya, tapi sesama pun bersaing. Sesama pun bersaing secara sehat dalam kurung, secara sehat. Jangan ya. aku bombe-bombe. Siapapun yang juara ya, jangan aku bombe-bombe ya, karena ternyata tadi sudah di-spill atau dibeberkan pertandingannya bukan cuma cross atau silang, tapi sesama pun. Sesama pun. Ya, atau horizontal kayak gitu. Benar. Ini luar biasa ya. Itu di nasional. Siapa yang bakalan nih lebih tinggi prestasinya ya. Pokoknya kalau di atas panggung itu lawan, ya. Kalau sudah turun panggung itu kawan. Besti ya. Oke. Pokoknya hempaskan kalau sudah di atas panggung, ganas ya. Tapi kalau misalnya udah turun panggung, besti lagi. Kayak gitu. Oke, baik. Ya, terima kasih Dedi ya sudah di-spill ya untuk Smart Listeners. Oke, sama-sama. Selanjutnya apa harapannya? Kita mulai dari Syifa dulu deh ya. Nanti untuk salah satu perwakilan Keren Beken itu Syifa. Nah, apa harapannya nanti? Maksudnya keinginannya di lomba itu
targetnya? Mau juara 1 kah, juara 2 kah, atau ya kategori kah, atau apa harapannya nanti? Menjadi juara. Juara. Kalau misalnya jadi juara, apa persiapannya? Mau ngapain? Apa persiapannya? Latihan. Terus apa lagi? Apakah cukup dengan latihan sifatnya? Mungkin mempersiapkan hal-hal yang lain. Kostum, apalagi? Kesehatan, ya. Apalagi wawasan masuk gak sih? Ya. wawasan. Oke. Masuk. Kalau Sama bakat ya. Bakat. oke, kalau alat tukar disiapkan gak sih? Uang, uang Iya. juga dong, yang modal ya untuk berangkat ya. Iya. Iya, oke. Kasih sih Pak. Nah, Faras, apa persiapannya untuk nanti ke ajang nasional Keren Beken? Latihan. Latihan, apalagi? Apa ya? Aha. Kostumnya dipersiapkan Aha, terus sama kesehatannya. kesehatan. Kalau berdoa? Iya ya. Iya. Aha. Aha. Latihan talentnya, Mhm. Apa talentnya? talentnya Talent saya apa bakat lainnya? dance. Dance. Kalau persiapannya kira-kira pengen nabung gak sih atau serahin ke mama aja deh? Nabung Serahin. Jadi tidak usah nabung-nabung ya, belanja aja ya. Terima beres ya. Iya. Oke, terima kasih Alin. Apa nih persiapannya buat ke nasional dan apa harapannya? Persiapannya dari diri sendiri tuh bekal buat di sana Kak. Kayak misalnya ada talent, saya menari di sana. Oh, menari. Kalau boleh tahu menarinya apa nih? Modern Rencananya atau tradisional atau perpaduan atau gimana? tradisional, adat Dayak. Tradisional. Adat Iya. Dayak. Wah, keren. Selain itu persiapannya apa lagi? Persiapannya doa dari orang tua. Dukungan ya. Doa, dukungan. Kemudian betul-betul harus lebih stand out lagi ya. Iya. Dibanding sekarang. Lebih cantik lagi ya. Lebih, pokoknya lebih ya. Nah, apa targetnya? Ada nggak sih targetnya? Mau bawa pulang apa gitu? Harapannya bukan harapan sih Kak, saya pede jadi target. winner. Winner. Weh. Oke, terima kasih Alin. Abi, apa persiapannya buat ke nasional untuk Keren Beken? Latihan, Mhm. kesehatan tubuh, Oke. kostum, Mhm. dan talent. Talent yang mau dimunculkan nanti apa nih, Abi? Nyanyi. Nyanyi ya? Pop, Ya. pop, Broadway, jazz, R&B. Nah, kalau cemilan-cemilan dipersiapkan atau beli di sana aja, Abi? Beli di sana. Hah? Beli di sana. Oh, beli di sana ya. Oke, karena di mana-mana ada ya seperti itu. Nah, targetnya Abi buat ajang nasional untuk mengharumkan nama Sulawesi Selatan dan FA. Apa targetnya? Pengen juara 1 atau juara 2, juara 3? Harapan apa kategori? Winner. Wow, winner. Oke, tepuk tangan dulu dong untuk adik-adik kita. Nah, saya sekarang ke foundernya nih, Dedi ya. Nah, mungkin adik-adik menjawab secara lebih sederhana. Kita pengen lebih kerennya, lebih seriusnya lagi ya. Serius. Ya, lebih membaranya ya seperti apa. Nah, untuk Dedi sebagai selaku founder dan juga turun langsung sebagai coach, otomatis mengetahui ya semua potensi anak-anaknya. Benar banget. Nah, ya kita nggak muluk-muluk ya, pasti kita punya ambisi seperti itu. Iya. Target yang real bahwa kita pengen juara. Nah, untuk mengantarkan adik-adik mereka ke impian mereka, target mereka agar make it happen atau terwujud. Yes. Apa langkah-langkahnya nih Kak Farel? Oke. Lagi. Jadi ya. Oke, silahkan. Oke, tentunya di setiap anak itu saya membaca karakter anak masing-masing dulu, Betul. sesuai dengan kapasitasnya mereka. Karena kapan over itu pasti jelek kelihatannya. Jadi sesuai dengan kapasitas mereka. Terus saya membentuk anak masing-masing karakter itu untuk lebih tegas
tentunya lebih cerdas juga dalam menanggapi sesuatu apapun itu. Terus untuk persiapan mereka juga ke nasional itu saya akan lebih total untuk melatih mereka mulai dari mimik, karena kan mimik di atas panggung sama di bawah panggung itu beda banget. Terus totalitas di atas panggung juga, terutama di catwalk, ekspresi dan juga wawasan tentunya. Dan saya sering tanamkan ke anak-anak. Gimana tanamnya Kak? Gali dulu. Gali kita. Poin yang paling penting adalah, yang paling utama itu adalah menjunjung tinggi norma sama etika, attitude. Karena ya betul, itu poin utama. Karena sehebat apapun kita, sehits apapun di dunia modeling, kalau etikanya nggak ada, percuma. Zong ya berarti. Zong benar. Jadi tidak ada peminatnya begitu. Okay. Contohnya Dias, salah satu model papan atas di Makassar, tapi bad attitude. Berarti nggak ada peminatnya itu, percuma kan? Iya. Pasti akan ditinggalkan ya seperti. Benar, perlahan itu sedikit-sedikit itu akan tenggelam. Karena memang kita nggak bisa hits ya tanpa dukungan banyak orang. Benar. Ya. Jadi memang kita butuh orang. Ya butuh butuh pendukung ya, seperti itu ya. Dan itu jagat maya. Butuh gantungan kali ya. Betul. Hanger ya. Gitu ya Kak. Nah baik, kalau kita perjelas lagi mengenai terutama hal-hal yang perlu dihindari seperti itu dalam artian umum. Apa nih Kak yang hal-hal yang perlu dihindari dalam mempersiapkan diri ke nasional, maksudnya menghindari hal-hal yang tidak diinginkan seperti itu Kak. Kira-kira apa yang, apakah misalnya mereka tidak boleh makan gorengan kah karena mungkin tiba-tiba langsung berminyak mukanya, atau mungkin mereka tidak boleh kalau misalnya dekat-dekat dari hari H tidak boleh bepergian jauh ya untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan, atau apa nih Kak yang perlu dihindari untuk bisa nanti mempersiapkan diri ke nasional? Oke, untuk item-item yang mereka perlu hindari itu tentunya harus total dalam yang kesehatan itu harus fit terus. Jadi tidak boleh forsir ya kesehatan, nggak boleh. Benar. Apalagi kalau sudah mendekati waktunya. Kalau untuk keluar kiri kanan nggak jadi masalah. Yang penting bisa jaga diri. Dan tentunya yang item yang perlu dihindari itu berbaur, maaf kalau di FA Entertainment itu berbaur dengan orang-orang yang toxic mungkin. Yes. Ada racun-racunnya ya. Kadang orang benar. Kadang ada orang yang tidak pengen melihat contoh si Abi, si Alin, Faras atau si Sipa nggak mau maju. Jadi dia kadang mengarang sesuatu, ini itu. Ganggu fokus. Benar, gitu akhirnya ya? Anaknya down. Jangan deh ikut sama ke Farel, katanya ini itu begitu. Itu yang paling penting. Paham kan dunia entertainment gimana? Everything is wrong. Yes. Itu. Jadi untuk anak-anak supaya lebih semangatnya lagi, saya harus tetap mendorong, menjadi jembatan mereka melangkah untuk sesuatu sama kita untuk menuju sukses. Seperti itu. Betul, keren. Jembatan diinjak-injak. ya memang kita harus berpijak. Hanya melayani bukti ya. Bukti kalau kayaknya itu tanah gitu ya. Oke, baik. Nah, selanjutnya Kak, tuh kan Kak lagi ya. Dedi. Emang udah kebiasaan ya kayak gitu. Baik, selanjutnya ada nggak sih unsur-unsur kedaerahan yang menjadi elemen surprise di ajang nasional? Misalnya mereka berpakaian ada unsur-unsur lontar. Oh iya benar. Atau mereka pakai gerakan tangan yang ada hubungannya dengan Bugis Makassar, atau mereka mengucapkan kalimat misalnya tabe atau apa gitu. Ada nggak sih unsur-unsur kedaerahan yang nanti ditampilkan untuk di item sebagai elemen nasional gitu? Di bagian nanti ya. Kebetulan nanti di malam grand final mereka memakai gaun etnik glamor. Berarti membawakan gaun yang combine ya, yang combine dengan gaunnya boleh dikombine dengan kain lain, tapi
minimal 50% dari khas kain dari Bugis Makassar. Yes, Sulawesi Selatan lah. Sulawesi Selatan. Itu dapat dilihat dari coraknya, motifnya, atau bahan-bahannya, atau apa tuh dari gaun itu? Gaunnya itu boleh dari bahan, motif itu bebas. Intinya di bawah corak dari Sulawesi Selatan. Karena kan untuk kain etnik itu ada sarung sakbe ya, lipas sakbe. Itu terus batik kan ada, batik lontar kan? Sutra sengkang juga Sutra sengkang itu. Intinya di beberapa item itu boleh mereka pakai. Batik Toraja. Toraja boleh, kan Sulawesi Selatan. Betul. Unsur-unsur ini juga sih, ada gotik-gotik dari Kajang, itu boleh. Boleh. Ini ada beda ya. Ini bendera. Kalau untuk elemen tradisional yang lain seperti mungkin kalimat-kalimat pada saat mereka mungkin opening number kah atau apakah gitu, atau mungkin menunjukkan sisi bakat yang ada unsur kedaerahannya di pure atau misalnya combine dengan persembahan unsur daerah lain, itu ada nggak sih atau bebas aja atau gimana kan? Sebenarnya di sini untuk masalah talent show-nya itu bebas, tapi saya mengarahkan seperti Alin, dia akan membawakan tari Dayak ya. Itu kan ada unsur daerahnya kan. Terus yang lainnya intinya saya bebaskan untuk di talent show. Dan masalah opnamenya itu saya rencana sih ada kayak Miss Cosmo dia gini nih. Bener. Dia bawa ada unsur Bali-nya. Jadi di opnam itu saya tetap pakai ada unsur daerahnya di opnam. Entah itu kata, kalimat kan tabe. Itu akan saya pakai. Atau mungkin jangan ngaruh, kareng. Itu talent show. Itu talent show. Masih ada tambahan? Seperti itu. Oke. Nah, gimana perasaannya? Ini nanti ke nasional bulan berapa, Kak? Boleh tahu? Insya Allah Februari. Nggak terasa ya? Yes. Baik, kalau begitu kita udah masuk ke sesi terakhir. Aduh, sayang sekali. Ya. Oke, baik. Tentunya ya teman-teman adik-adik yang ada di sini pada tahu dong ya masing-masing karakternya ya. Kita pengen tebak-tebakan siapa yang lebih tahu siapa. Ya. Oke, langsung ditunjuk ya. Oke. Dari keempat ini, siapa yang paling rajin? Oke, dari keempat ini, siapa yang paling kuat makan? Tunjuk aja. Kalau merasa angkat tangan. Oh, Abi kuat makan. Abi kuat makan. Oke, dari keempat ini, yang nggak bisa berhenti bicara siapa? Dari keempat ini. Oke. Dari keempat ini, ya. Siapa yang paling pendiam? Abi. Oke. Dari keempat ini, siapa yang paling ramah, suka berteman? Iya, aktif. Nunjuk diri sendiri ya, bukan ditunjuk ya. Padahal peraturannya tunjuk. Oke, selanjutnya siapa yang paling suka tepat waktu? Iya. Oke. Siapa yang paling suka mager? Ayo ngaku. Oke, terakhir ya. Siapa yang paling narsis atau paling pede sendiri? Ayo, yang ngerasa kayak artis gitu ya. Yang sok cantik, sok ganteng. Tapi di sini maksudnya positif gitu ya. Maksudnya percaya dirinya bagus gitu. Siapa dari keempat ini? Yang Faris, Faris. Kita bertahan dulu dong untuk kita semua.
Ya, terima kasih FA Entertainment sudah hadir di tengah-tengah kita ya dalam program ya Smart Community ya. Terima kasih Abi, terima kasih Alin, terima kasih Dedi, Farel, terima kasih Faris, dan terima kasih jangan panggil aku anak kecil paman Siva ya. Terima kasih udah datang di rumah kita ya di Smart FM ya. Saya selalu, kita jumpa lagi di lain kesempatan. Boleh dadah, say goodbye. Ya, itulah ya tadi ya dialog ya atau diskusi kita ya, sharing sharing kita di Smart FM ya 101,1 Smart FM di Spirit of Indonesia Business Inspiration ya. Jangan lupa saksikan ya, selalu pantau ya program kita Smart Community setiap hari Rabu ya pukul 5 hingga pukul 6 ya setiap pekan, dan sampai jumpa di komunitas berikutnya di minggu depan. Bye.